Saya terusin saya loncat-loncat ya, tapi supaya saya tidak lupa menghikmati semua yang saya dengar tadi ya. Jadi misalnya Mas Bambang Prasetyo, dia sedang mencoba merumuskan, menguraikan dan menunjukkan kepada kita formula yang disebut kepemimpinan Garuda. Aku nyumbang situ. Garuda itu bahasa negara. Nek bahasa negeri atau bahasa kebudayaan jenenge Raja Wali. Ya, nek bahasa di sawah ulung. Ya lega. Ulung, coron desa. Kon saiki tak kandhani satu hal. Dan saya membenarkan bahwa Indonesia adalah bangsa Garuda. Tetapi sekarang kalian sedang menjadi emprit semua. Sekarang mau atau tidak untuk kembali menjadi Garuda. Dan pekerjaan yang harus Anda lakukan wahai bangsa Indonesia untuk menjadi Garuda satu saja, tidak banyak-banyak. Kon tak kandhani. Garuda iku rata-rata Raja Wali iku umure rata-rata koyok menungso 60 sampai 80 tahun. Betul ya? 60 sampai 80 tahun. Nah, pada umur 40 Raja Wali mengadakan revolusi atas dirinya sendiri. Kalau manusia mengatakan life begins at 40, hidup itu dimulai pada usia ke 40. Demikianlah juga Garuda, demikianlah Raja Wali. Bila kita akan kopi kurang mangan, gak kobra, gak sih mari mangan di tas. Oke, gini, carane Garuda merevolusi diri saya ini tantangan untuk bangsa Indonesia. Jazakumullah, tak dongan oleh jodoh ayu, meninggal balalamin, anak arek ayu, bapak wis gak ono, ibune wis tuwek, omahe gede. Kok rabi oleh setengah tahun ibune matek pisan, wis kon sekali kok gawe wis. Oke, umur 40 tahun si Raja Wali akan mencari gunung-gunung dan dia memiliki kepekaan sendiri untuk menemukan batu-batu karang yang paling keras dan paruhnya akan dicocokkan ke batu itu, terus diogel-ogel sampai copot paruhnya. Itu Garuda. Copot. Demikian juga cakarnya dicakarkan ke batu karang, diogel-ogel terus sampai copot kukune kabeh. Kemudian dia akan sengsara selama berbulan-bulan. Dia akan melakukan torikot, dia akan melakukan tirakat, dia akan melakukan lelaku, dia akan melakukan kholwat selama berbulan-bulan, makan seadanya, notol-notol saisone dengan tanpa paruh. Kemudian paruhnya akan tumbuh pelan-pelan, kukunya akan tumbuh pelan-pelan, dan ketika paruh dan kukunya itu tumbuh sempurna setelah umur 40 tahun, itulah baru Garuda yang sesungguhnya. Nek kon gurung tau ngelakoni ngerubah uripmu koyok Raja Wali ku, ojo adik duwe niat dandani negara. Jek gamoh kon ya. Nek kon jek gamoh, hari ini upamane Bung Karno urip saiki, aku wani tanding dan debat gak kira iso mimpin bangsa Indonesia. Tekakno Bung Karno saiki, gabungno karo Imam Khomeini, gabungno karo Churchill, gabungno karo George Washington, gabungno karo Gus Dur, gabungno kabeh nek iso mimpin bangsa Indonesia. Ini bangsa yang betul-betul memiliki komplikasi yang luar biasa, dan hanya pemimpin yang sejati, yang benar-benar memiliki kebesaran dan ilmu yang lengkap, selengkap-lengkapnya, yang mampu memimpin bangsa Indonesia. Nek petang poli mau gampang. Sing pinter pidato arek mek piro, sing jenenge Indonesia itu ya mek alah sekitar Bung Karno dan temen-temennya, mek ngono tok, sangat sederhana. Tapi nek saiki kan masih ono 1000 Bung Karno ndak akan bisa tampil sebagai Bung Karno, karena ojo meneh Bung Karno arek-arek mampu melakukan inovasi-inovasi teknologi yo gak payu ndek ndi. Bangsa Indonesia iki bangsa sing saking tepake, saking gobloke. Jadi tidak bisa. Sudahlah, kita jangan membayang-bayangkan pemimpin-pemimpin besar. Kalaupun saya ingin mengatakan kepada Anda, mestinya ada dong figur sejarah yang mampu memimpin. Ojo ngomong Nabi ya. Ngomong Nabi kok
banyak syubhat. Nek nabi ku ya nabi ku urusane Gusti Allah. Jadi misalnya Nabi Musa delekene lah bendino kriminal terus mangkel tonyo ngono nek Nabi Musa. Nek Nabi Isa malah gopo dikaploki wong. Plok, ayo kene. Plok, ayo kene. Plok akhirnya mek antri ngaploki ngene-ngene iku. Wis aja adek ngurusi nabi wis. Wis nabi ku wis biyen-biyen gitu ya. Artinya saiki iki dibutuhkan orang yang setingkat Sunan Kalijaga plus. Cik ono plus sih. Nah, nanti endingnya dari pembicaraan saya akan bercerita kepada Anda, ojo putus asa. Ojo pernah putus asa, memperjuangkan dan berinovasi, berkarya, jangan pernah berputus asa dan jangan menunggu dihargai siapapun saja. Kamu berkarya karena kamu bahagia berkarya. Mungkin akan dihargai 100 tahun lagi, mungkin tidak pernah dihargai, tapi pasti nuranimu sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai, dan anak-anakmu akan mendapatkan berkah dari karya-karyamu. Ojo lali. Engko tak dudui kon perjuangan Sunan Kalijaga itu tan kinoyo ngopo. Tidak ada yang melawan beratnya perjuangan Sunan Kalijaga. Tapi engko sih. Kon biasalah mek dikandani Kiai Sunan Kalijaga itu dakwah dengan seni kan kata. Opo dakwah dengan seni kayak Romai Rama karo Zainuddin MZ. Emanu Najib karo Kiai Kanjeng. Nah, opo dakwah karo seni ku opo lah. Itu mek pekerjaan kecil. Sunan Kalijaga engko ae. Engko tak dudui. Tapi intinya adalah yang Anda catat sekarang. Sunan Kalijaga itu hidup berjuang sejak akhir Mojopahit Brawijaya 5 dan dia memproses seluruhnya sampai awal Mataram. Jadi melewati 4 zaman besar: Majapahit, Demak, Pajang, Mataram. Dan kalau Anda sekarang bertemu dengan Sunan Kalijaga, Anda akan tahu bahwa Anda belum melakukan apa-apa di muka bumi ini. Jadi kalau Anda sampai menangis dan putus asa, kamu akan membuat sedih Sunan Kalijaga. Ojo meneraimu. Aku iki biyen gurung ono SMS, gurung ono BBM, gurung ono mobil, gurung ono bensin, gurung ono LPG. Aku iki ngeluruk Sabdo Palon Noyo Genggong ki ageng mangir. Aku ngeluruk MPR DPR-nya Mojopahit iku tak Islamno secara subversif. Prabu Brawijaya tak atur ya apa carane mergo gini, ono telu siji santri boyongan ngalor ratusan ribu orang dipimpin oleh Sunan Kudus, stafnya Sunan Kalijaga. Iki sing bagian santri kupluan. Nek watu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nek sing tengah iki Islam tapi gak semantri santri. Jadi ya kata pek kupluan, rodo abangan titik, yo gak suka lah. Ada cerita-cerita sangat detail tapi tidak mungkin saya ceritakan kepada Anda, termasuk pusaka-pusaka, termasuk segala macam. Tapi intinya terbagi 3, 1 santri, dan ini konstelasi di Indonesia tetap 3 itu sampai sekarang. Masih ono parpol piroe jane mek telu iku. Siji sing dunia santri. Ini pun ada faksi-faksi. Ono santri Muhaimin, ono santri Gusdur, ono santri Khofifah, ono santri sapa meneh. Macam-macam santri aja macam-macam wis terkeping-keping gak karu-karuan. Muhammadiyah soal rokok aja terbagi 2 madhab. Ini termasuk madhab Maliki. Iki madhab Syafi'i gak sih? Madhab Maliki. Jadi nek Pak Malik Fajar ngerokok terus. Nah, nek kon kepingin ngerokok sebagai Muhammadiyah melok madhab Maliki Fajar. Nek kon kepingin gak ngerokok melok madhab Syafi'i Ma'rif, ya ta. Tak karepmu kon. Gitu ya. Terbagi-bagi ndak karu-karuan. Yang tengah ini yang kita sebut kejawen. Kejawen itu Islam tapi Jawa. Nek santri itu Jawa tapi Islam, jadi Islamnya lebih menonjol. Kalau kejawen, Jawanya lebih menonjol. Pelopornya yang di tengah ini adalah Prabu Brawijaya 5 sendiri. Prabu Brawijaya terakhir yang juga masuk Islam dan potong rambut, tetapi dia bilang secara kultural saya tidak enak kalau saya menunjukkan
pakaian santri saya karena banyak rakyat saya yang juga masih belum masuk Islam, jadi saya tak toleran secara budaya. Tapi karena takdirnya sudah seperti itu, maka Sunan Kalijaga ngatur, monggo jenengan saat ini kesah meneng-meneng, jadi seluruh rombongan yang tengah ini dibawa ke Gunung Lawu, ya, mendirikan Candi Cetha di sana, dan sekarang menjadi pusat pancatan masa depan Indonesia sekarang di sana. Ini yang bagian kejawen, termasuk istrinya Prabu Brawijaya yang tidak masuk Islam itu tidak ikut rombongan tengah tapi ikut rombongan utara. Itu namanya Dewi Andarawati Wayu Nemen. Maka Sunan Kalijaga mengutus Sunan Kudus untuk memimpin rombongan yang ke utara dari Mojo Agung. Dari ini, dari mana ini? Dudu Trawulan di delta itu loh, delta Mojokerto Sidoarjo itu loh, delta Kalimas Kaliporong di situ, di Canggu, di desa Canggu. Dari situ rombongan ke tengah, rombongan ke utara. Nah, yang rombongan ke utara dipimpin Sunan Kudus. Itu juga satu pendidikan perdamaian yang luar biasa, karena sebelum diatur oleh Sunan Kalijaga atas perintah Sunan Ampel, sempat terjadi peperangan antara orang-orang Mojopahit melawan orang-orang Demak. Dan di dalam peperangan itu terjadi duel antara kakaknya Raden Patah yang sulung, yaitu Raden Jaka Bentar, melawan bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung. Sunan Ngudung kalah, mati. Tapi kematian Sunan Ngudung itu tidak menimbulkan dendam antara Mojopahit dengan Demak. Oleh Sunan Kalijaga dengan satu pemikirannya sangat jenius, dijadikan alat perdamaian yang luar biasa. Sunan Kudus disuruh Sunan Kalijaga bikin surat kepada Raden Bentar, yaitu yang membunuh bapaknya. Gusti Raden Bentar panjenengan dipun aturi diminta oleh Raja Demak, yaitu Raden Patah, untuk menjadi senopati nomor 1 di Demak. Padahal barusan bunuh bapaknya Sunan Kudus, senopatinya Demak. Ditawari Sunan Kalijaga untuk malah jadi pangapnya Demak. Itu kan tindakan politik yang tidak bisa dipahami. Tapi ada sangune apa? Dus kondo Bentar, jenengan mateni bapak kula niku pun ada diurus mboten napa-napa, pun takdir Gusti Allah, kula ngapura kabeh wong Demak ngapura, sing penting sampean sakniki ngewangi adik sampean Raden Patah untuk menjadi senopati di sana. Nah, si Raden Bentar yang sebenarnya juga merasa tidak enak bunuh Sunan Ngudung, akhirnya merasa, ya Allah, kok saya malah dijunjung. Akhirnya dia benar-benar menjadi senopati di Demak. Itu tindakan perdamaian yang belum pernah terjadi di dalam sejarah modern. Yang namanya Sultan Salahuddin paling pol menyamar jadi tabib untuk menyembuhkan Panglima Perang Salib, tapi tidak sampai meminta Panglima musuh untuk menjadi Panglima pasukan kita. Dan itu yang bisa melakukan hanya jeniusitas otaknya Sunan Kalijaga. Akhirnya si Dewi Andarawati dalam rombongan suwe-suwe di jawil-jawil di akhirnya dirabi karo Sunan Kudus, berhasil. Terus Raden Bentar berhasil menjadi Panglima Demak, Panglima Perang Demak. Dan karena dia pada dasarnya itu punya kecenderungan spiritual yang tinggi, maka akhirnya dia mengundurkan diri setelah beberapa tahun menjadi senopati. Kemudian dia pergi ke Jogja Selatan. Di sana dia mendirikan padepokan. Ini nanti saya akan cerita serius mengenai padepokan dan tanah perdikan. Dia menyebut dirinya Panembahan Bodo. Nah, kalau Anda ingin tahu itu, kapan-kapan Kiai Kanjeng salah satunya itu adalah dari daerah Pandak, di mana Panembahan Bodo ini dikuburkan di sana. Nyimpang sedikit teman-teman sekalian, Pak Suko dan teman-teman sosiolog politik, sosiolog kenegaraan yang mungkin belum pernah mendengar. Selama kita pernah mengalami sejarah sampai zaman Mojopahit, itu tidak ada organisasi kerakyatan, tidak ada organisasi rakyat. Rakyat itu pokoknya harus mencar-mencar sak ketemune lah. Terus ada sentralisasi kekuasaan, apa itu Singosari, apa itu Ndowo Kediri, apa itu Mojopahit. Tapi rakyat tidak memiliki organisasi. Sunan Kalijaga lah yang menciptakan otonomi daerah. Sunan Kalijaga lah yang punya ide agar supaya di setiap wilayah itu didirikan apa yang dia sebut tanah perdikan, dipimpin oleh orang yang oleh Sunan Kalijaga
diberi gelar Ki Ageng atau Ki Gede. Jadi ini negara federal, Demak ini negara federal. Masing-masing wilayah memiliki otonominya sendiri-sendiri, tapi berada di dalam satu MOU kesejahteraan dan keamanan dengan Demak. Tapi Demak tidak tarik pajak kepada daerah-daerah perdikan itu. Mergo nek uangku wis percaya dan cinta, gak perlu kok tagih, dhek mesti ngekei. Kan begitu. Nah sekarang ini karena orang tidak bisa saling dipercaya, maka kita butuh hukum formal, kita butuh transaksi tertulis, kita butuh Quran. Dulu orang tidak ada Quran sudah bisa menciptakan kemuliaan dan kebiasaan hidup seperti yang ada dalam Mahabharata dan Ramayana, jauh sebelum ada Al-Quran. Mergo menungso akhirnya wis gak iso gawe dan menerapkan penemuan-penemuan hikmah hidupnya sendiri, maka Gusti Allah memutuskan arek-arek iki nek diculno tambah suwi tambah gendeng. Wis tak kei pagerai, akhirnya dia turunkan Taurat, dia turunkan Zabur, dia turunkan Injil, dan disempurnakan menjadi Al-Quran. Iku saking nemene menungso, dijarno gak kena, dijarno egaliter, gelut tok, nyolong tok, curang tok, nyerobot tok kaya arek numpak motor iki. Nyerobot rono nyerobot rene. Akhirnya Tuhan memberi pagar, nek tak kene Quran, tak kene syariat. Soalnya nemen nih. Nah, syariat Islam itu berlaku baru belum ada 20 abad. Baru aja. Itu karena manusia peradabannya mengalami degradasi kemanusiaan dan intelektual yang luar biasa, yang tidak terjadi pada waktu Astinapura, tidak terjadi pada waktu masyarakat Atlantis yang melahirkan Pandu Dewanata, yang punya anak Pandawa, yang punya anak Kurawa, sampai ke Parikesit. Waktu itu tidak ada Quran, tidak ada Injil, karena manusia sudah diberi Al-Quran di dalam dirinya, sudah ada ayat-ayat kauniyah, sudah ada firman-firman alamiah di dalam diri manusia, dan mereka menggunakannya. Saiki nek gak disuplemen gak iso urip barang. Suplemennya gak ekstra jos, kudu butuh Quran, kate gak nyolong kate butuh Quran barang. Kate gak korupsi kate butuh hukum KUHP barang. Nek kon iku menungso lak mesti gak korupsi sih. Nah mergo kon gak tapek menungso, akhirnya dibutuhkan hukum-hukum yang toh akan dia langgar sendiri, karena yang membuat aturan-aturan adalah orang-orang yang sebenarnya mengakali hukum supaya dia tetap bisa nyolong. Nggak terus muring-muring. Tidak terus tutup KPK lagi, tapi gak. Saya cuma ingin mengatakan, ya Allah, Sunan Kalijogo ini diringkes dewe Pak KPK Pak. Transformasi dari Mojopahit ke Demak, ke Gunung Lawu, dan ke selatan Sabdo Palonoyo Genggong sampai ke timur NTB, NTT, sampai ke utara Makassar, Kalimantan, sampai ke Madura. Sing bagi kepala tanah perdikan Sunan Kalijogo. Jadi dia bikin daerah otonomi di seluruh Nusantara, dan itu dilakoni ijen. Asistennya Mek Sunan Kudus kok. Jadi anaknya Prabu Brawijaya itu jumlahnya terakhir ya, Prabu Brawijaya 5 itu jumlahnya 140 itu. Wis bayangno iku brancahe iku wonge. Iku ora ngene tok meteng, ngene tok meteng. Watuk meteng ngono ya kira-kira ya. Nah, 117 ya. Nah, Anda sekarang sebut nama dari periode itu, sebut semua nama. Anda tahu Ki Ageng Mangir? Semua itu anaknya Prabu Brawijaya. Anda tahu Ki Ageng Pengging Hadayaningrat? Anda tahu sudah Ki Ageng sak Indonesia ku anake Brawijaya kabeh. Anake wong kene kabeh. Nek saiki Jawa Timur yang melahirkan pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia mbembet kayak saiki milih gubernur gak iso. Ojo ngaku nek kon turunane Mojopahit. Semua kepala tanah perdikan itu anaknya Brawijaya, dan semuanya murid Sunan Kalijogo. Tidak seorang pun yang tidak. Semua murid Sunan Kalijogo. Sebutan sopo? Sebutan nama-nama dalam sejarah pada periode itu, di 4 periode.
semua muridnya Sunan Kalijogo. Yang mendirikan apa? Demak, semua murid Sunan Kalijogo. Mendirikan Pajang, murid Sunan Kalijogo. Mendirikan Mataram, Sunan Kalijogo. Panembahan Senopati, gurunya namanya Ki Mondoroko atau Juru Martani, muridnya Sunan Kalijogo. Bapaknya Ki Ageng Pemanan, muridnya Sunan Kalijogo. Ki Penjawi, muridnya Sunan Kalijogo. Ki Ageng Mangir, muridnya Pak Sunan Kalijogo. Syekh Belabelu, muridnya Sunan Kalijogo. Gak ono sing gak. Iku wong kaya ngono perjuangane. Iku jek gagal. Lah wis. Lah kok kene jek kan gawe Bambang Wetan ping 10 ae njaluk sukses. Sunan Kalijogo ini perjuangannya sampai detail. Wingi wis tak ceritani mengenai Ki Ageng Mangir. Tak kayak ceritanya. Jadi itu Sunan Kalijogo diparani dan caranya berdakwah luar biasa. Maka Sunan Kalijogo jangan diukur, jangan dibandingkan dengan kaum profesional zaman sekarang. Wong saiki iki iso umbah-umbah gak iso ngliwet. Lah ngono sih. Pinter hukum gak ngerti etika, ngerti etika gak ngerti agama gak ngerti teknologi gak ngerti ilmu sosial. Lah ngono wong saiki. Uang kok irung tok, uang kok moto tok. Lah ngono saiki ya, uang kok pelit tok. Ono iku yang sing bagian iku tok ya ono. Lho toh? Kalimat saya itu justru yang begitu itu yang thayyibah, Pak. Angger wis tutuk kuno sweet. Jadi malaikat bingung, tak catat sebagian delodok tapi kok manfaatnya gede ngono. Ini saya mudah-mudahan ini menjadi wacana ya. Saya tidak mengatakan kepada para akademisi dan intelektual bahwa benar seperti itu, tapi itu saya merangsang Anda diteliti dong, diteliti, dibuka kembali dong sejarahnya. Tak kayak contoh Sunan Ki Ageng Mangir itu anake Prabu Brawijaya kelima nomor 43. Nah, Ki Ageng Mangir iki sing bagian melok ngedul, sing bagian gak mlebu Islam, sing bagian agama Jawa asli. Termasuk yang jadi Raja Denpasar, kembali ke Hindu, ke Buddha dan seterusnya. Ya, ini diparani karo Sunan Kalijogo. Jadi suatu malam, jadi Ki Ageng Mangir ini kan karena dia punya otonomi, dia tuh seneng pesta, seneng nraktir rakyate, seneng gawe kenduren. Jadi pada suatu hari rakyat diundang 3 hari 3 malam untuk makan besar, wayangan, jadilan dan lain sebagainya. Mergo cik game abangan, keabangan tok iku. Betul-betul masih irengan jian gitu ya. Tapi dia orang baik sebagai manusia, Ki Ageng Mangir ini. Terus ketika rakyat semua ke pendopo dan ke halaman pendoponya Ki Ageng Mangir makan semua, ono dayo geluandangan klambine rowek-rowek welek nemen gak adus mbuh pirang wulan pirang tahun, rambute rowek-rowek melaku nerabas wong mangan sakunu kae ndwolek sing paling enak. Begitu ono sing enak ndwodok mau mangan sewa juat-juat. Begitu wis parek mulai balik. Terus Ki Ageng Mangir bingung sapa ono Bambung situ iki ditututi karo Ki Ageng Mangir. Takoni sampean saking pundi? Oh niku kersane ndus mriku ngene-ngene, tapi oleh jawab ajo terus lunga. Wis, tapi Sunan Kalijogo yang menyamar ini tahu, oh Ki Ageng Mangir orang baik kok, orang kecil kayak apapun disapa oleh dia. Besoknya dia balik lagi. Tapi tamu yang kedua pada hari kedua ini bukan seorang gelandangan tapi seorang priagung besar yang berpakaian kerlap-kerlip emas permata gagah luar biasa, dengan pakaian kebesaran raja, dengan pengawal prajurit 20 orang dengan kuda-kuda yang sangat gagah. Sehingga Ki Ageng Mangir ini tak kasih tahu, dia belum pernah ngerti kerajaan, dia belum pernah menjadi bagian dari kerajaan karena tanah perdikan. Jadi dia tidak pernah sowan ke Demak, sowan ke, tidak pernah. Jadi betul-betul otonom pada waktu itu. Maka ketika ada priagung berpakaian seperti itu datang, dia langsung ngapurancang. Panjenengan saking pundi priagung ini dan seterusnya ditanya. Si tamu yang kedua ini tidak menjawab, langsung nerabas meneh nang nggone wong mangan, langsung mangan. Lho iki ono priagung tapi kok yang geragas iki.
mau wangan wok, dan lebih dari itu dia menjadi pusat perhatian semua rakyat yang datang di situ, karena mari mangan wis parek gantian iki jangane dibiarno nang pakaiane, segone diulet-ulet ambek kene, suambel, pokoknya semua makanan diusapkan ke pakaiannya, dan begitu kuwabe wis beletotan gak karu-karuan dicopot karo dheke, sak kuluke, sak celonone karek satu selempang kayak sarung dek ngono iku, semua dicopot dan kupluke lebokno kene, iki dilebokno, dadi lebokno apa dilebokno panci, dilebokno piring, wis mari ngono dhek nglego melayu mulih gak pamit gak apa, ditututi karo Ki Ageng Mangir. Sopo iki koyo ngene iki? Begitu Ki Ageng Mangir sampai keluar, Sunan Kalijaga sudah hilang. Sak jaran-jarane sak 20 pengawale wis gak ono, jadi gak ketututan. Padahal sebenarnya kalau mau hilang dia butuh sekian ratus meter untuk sampai tempat di mana dia bisa menghilang. Tiba-tiba hilang. Detik itu juga Ki Ageng Mangir mengatakan kepada anaknya, menantunya yang namanya Ki Ageng Wonoboyo. Wonoboyo ini juga cucunya Brawijaya juga dari daerah Gunung Kidul. Semuanya juga muridnya Sunan Kalijaga. Dia bilang sama Wonoboyo, Wonoboyo, kowe saiki mimpin tanah perdikan Mangir. Kowe saiki tak dapuk dadi Ki Ageng Mangir Wonoboyo kaping 1. Lah Wonoboyo bingung, lah panjenengan badhe pripun niki kok diparing ngeten kula. Aku tak goleki guruku, langsung mencolot nututi Sunan Kalijaga, metu nang halaman bingung nututi nang ndi iki. Begitu metu regol nang ndi rono tarono, wis pokoknya akhirnya melayu ngono ae. Melayu terus dolek sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya dia ketemu di lereng Gunung Merapi. Kemudian Sunan Kalijaga mengatakan, oke, nek kowe arep dadi muridku, tak uji sik, kowe kudu iso dadi naga ngubengi Gunung Merapi, ilatmu karo buntutmu kudu iso gathuk. Wah, berusaha setengah mati. Itu simbolik, artinya dia diakui murid kalau dia sudah menyebarkan kebaikan ke seputar Gunung Merapi. Teman-teman sekalian kan pernah tahu ceritanya Nasruddin toh? Nasruddin Hoja. Mirip seperti itu toh? Itu di Persia sana. Jadi itu di zaman Genghis Khan. Ada seorang sufi gendeng kayak Abu Nawas diundang nang keraton, gak diterima karo satpam karena pakaiannya tidak memenuhi syarat. Akhirnya dia mulai nyilih tonggone, berpakaian tertib yang memenuhi syarat. Dia datang lagi ke keraton, sampai di situ diterima. Mangkel atine, sing diterima lak duduk aku ah, sing diterima lak pakaianku ah. Akhirnya dia melbu ke perjamuan, kelambine dicopot, sebenarnya dicopot dilewebokno ngono nang bleng. Akhirnya mulai karo katokan tok, satpam dulu kok sampean mangsul katokan. Lho sing diundang lak pakaian duduk aku, mulai deh. Iku Nasruddin. Tapi lak gak sampai jangan sambel-sambel dibledot. Nah, Sunan Kalijaga Jawa rek lebih dari wong Arab ya wong Persia. Nek ngono tok gampang iku kudu luwih dramatis. Ngono nek Jawa. Itu sekalian ya, oke. Jadi Sunan Kalijaga itu pun dia mengalami kegagalan. Saya kasih dua aja kegagalan. Kegagalan dalam arti dia nggak gagal, cuman sejarah punya sifat ini dan Allah memiliki rencana sendiri. Kamu tahu Mas Karebet ketika dia menjadi Raja Demak, tapi dia memilih beristana di Pajang, itu ada yang tidak terima, yang merasa dia lebih berhak untuk menjadi raja, yaitu Haryo Jipang atau Haryo Raden Penangsang. Ya, Karebet ini sakti luar biasa. Karebet ini yang memegang Kiai Sangkelat. Kiai Sangkelat ini yang membuat adalah Empu Supo Anom. Itu empu nomor 1 kerajaan Majapahit yang pernah dicuri keris ini dari kerajaan Demak oleh oleh Ki Maling Celoring. Jadi tahu Grung Maling Celoring? Celoring itu asal usule iku ana wong jenenge Ki Celoring ndek Blambangan kono. Carane mlebu omahe wong iku gak perlu lawang, gak perlu bolongan, pokoknya ana lampu titik set mlebu dek. Maka dia berhasil mencuri Kiai Sangkelat ini di kerajaan Demak.
Wes digonang Blambangan, Sunan Kalijaga roh, oh gampang pos supaya konang Blambangan pura-pura oh dadi pandai besi. Wes pokoknya diatur ke Sunan Kalijaga iso balik meneh lah. Akhirnya dicekel Karebet. Nah Karebet ini mau ngelawan arek cilik jenenge Arya Penangsang gak enak sih. Arek cilik pedida-pedidi kok tak sikat temenan kon. Akhirnya sing dikon ngladeni anak angkatnya yaitu Jebeng Sutawijaya atau yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Gitu ya. Saya kasih tahu, Sunan Kudus sama Sunan Kalijaga ini kan seperti saudara dan senior dan junior. Mereka satu inilah, satu perjuangan, satu misi segala macam. Meskipun Sunan Kudus agak Syiah, Sunan Kalijaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda, Sunan Bonang, Arya Penangsang ini muridnya Sunan Kudus, sementara Mas Karebet ini muridnya Sunan Kalijaga langsung. Ini mereka konflik berdua, si Kudus sama Kalijaga tidak bisa kok menyelesaikan konflik mereka. Akhirnya terjadilah peperangan toh, duel antara Arya Jipang melawan siapa? Sutawijaya. Dan itu pun menangnya Sutawijaya karena strategi politik. Jarane Arya Jipang jenenge Gagak Rimang, jaran lanang brancah. Mulane politiknya aku tak perang musuh Arya Jipang nggawa jaran wedok. Oh, iki kurang tahu kok pikir kan ya. Nggawa jaran wedok sing seksi. Jadi akhirnya ditambahi susu loro nih sore kan gitu. Anggur ngomong seksi ngono gemeriyuk. Oke? Kan ngerti ceritanya nyenengke kok. Nek ceritanya itu memang dramatis. Akhirnya tidak terkendali Gagak Rimang ini. Jadi Arya Jipang di seberang sungai, Panembahan Senopati di sini, Jepeng di sini. Begitu si Gagak Rimang ngelihat kuda ini, dia langsung meloncat menyeberangi sungai di luar kendali Arya Jipang. Nah, ketika kudanya larat seperti itu, dia tidak mampu menguasai dirinya, sehingga tombak Kiai Banca si Jebeng Sutawijaya ini masuk ke perutnya Arya Penangsang. Nah, ketika ditarik, ternyata ususnya membaur keluar sampai akhirnya ngguleti sak wetenge sak nggon sabuke, sehingga ketika Arya Penangsang menarik kerisnya, ususnya brodol, kena kerisnya dewe mati. Lho nyenengno iku. Artinya adegannya iso-iso ae lho. Ana wong mati ususnya, saya terus dadi eling Cak Nur. Cak Nur Khalil Majid itu meninggalnya dalam keadaan ususnya masih di luar perut, dan aku takon nang Bu Bumi ki kapan jari dokter iki ususnya dilebokno, jari dokter anu ngenteni Cak Nur sehat. Mboten kualik ta. Nek prasa kula Cak Nur sehat ususnya dilebokno lha ngoten sih. Nek jari dokter gak Cak Nur dinteni sehat sik kait ususnya dilebokno. Iki sing bener sing diki filsafate. Itu juga yang terjadi pada Arya. Jadi Sunan Kalijaga sampai akhir hayatnya tidak mampu mendamaikan dua orang ini, bahkan dengan Sunan Kudus. Satu, jadi gak iso masih aku kate lapo-lapo ndek dunia iki, nek aku gak iso Gusti Allah mentakdirkan aku gak iso mengatasi masalah, ya gak masalah, yang penting aku berjuang terus. Dan Sunan Kalijaga meneruskan perjuangan sampai awal Mataram. Karena masuknya tak kandani, kenapa Mojopahit kok dibawa ke Demak? Karena ada semburan lumpur di Canggu, ada lempengan bumi yang bergeser, yang membuat struktur pertanian menjadi kacau di ujung Mojopahit itu, sehingga infrastruktur pertaniannya menjadi tidak mampu lagi menyangga perekonomian Mojopahit. Maka Sunan Kalijaga berpikir harus menoleh kepada perdagangan global, harus menoleh kepada ekonomi pesisir. Maka ditransformasikanlah dari kerajaan yang agak di pedalaman, yaitu di Mojoagung, Canggu, Mojokerto, itu diseret ke pinggir pantai, yaitu ke Demak di desa Gelagahwangi, dalam rangka supaya ada transformasi menuju pertahanan pangan dan lain sebagainya. Dan itu Sunan Kalijaga luar biasa. Nek wong gak ngerti perekonomian gak iso duwe ide kayak ngono iku. Jadi Sunan Kalijaga iku duduk
seniman yang berdakwah dengan seni. Sunan Kalijogo ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli strategi politik, pendekar yang mumpuni, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ekonomi pesisir ini kemudian pelan-pelan dieliminasi lagi oleh watak Jawa yang kurang tegas. Jadi Raden Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir itu pekewo, kate beristana di Demak itu pekewo. Aku tak di pinggir-pinggir, aku tak di Pajangai. Dia lupa bahwa dengan dia masuk ke Pajang, maka seluruh infrastruktur keraton juga akan pindah ke pedalaman. Jadi perekonomian global yang diciptakan Sunan Kalijogo menjadi masuk ke pedalaman. Sunan Kalijogo tidak setuju, tapi sudah terlanjur. Ketika itu kemudian sibuk dengan pertarungan antara Mas Karebet dengan Aryo Jipang. Itu pun kemudian ketika sampai kepada gara-gara Aryo Jipang bisa dibunuh oleh Panembahan Senopati, akhirnya Panembahan Senopati diberi hadiah oleh Mas Karebet tanah Mentau. Dan Mentau itu sangat pedalaman. Maka terjadilah degradasi politik. Dari pedalaman ke pesisir, dari pesisir dikembalikan ke pedalaman. Itu pun degradasinya double. Tidak hanya sifat perdagangannya menjadi dari perdagangan ke pertanian, tapi legitimasi spiritualnya pun berubah. Dari Wali Songo yang semula menjadi background politik berubah menjadi Nyai Roro Kidul. Nah, Panembahan Senopati kemudian sir-siran dan kawin sama Nyai Roro Kidul sampai Sultan Hamengkubuwono ke-10. Semua rabi karo Nyai Roro Kidul. Atimbangane tak kongon pegatan Roro Kidul tak kon jilbaban ngono ae saiki. Cek gak angel-angel nemen-nemen. Ya saiki sembahyang 5 waktu semua. Nyai blorong barang wis sembahyang 5 waktu. Kadang-kadang melok jemuan barang. Ngono ya kanca-kanca ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, ayo belajar sejarah supaya Anda tahu Anda ini Garuda. Anda ini bangsa besar. Kan itu kan selalu saya omongkan di Bang Wetan. Tidak apa-apa, sampai akhir hayat Anda belum berhasil, tidak apa-apa. Anakmu yang berhasil, nek gak anakmu putumu. Tapi kita bangun kembali paruh yang baru itu, kuku yang baru itu, dan tidak pernah putus asa.